Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses mental yang terjadi pada manusia. Pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa perilaku itu harus berbentuk terukur, teramati. Tapi ketika proses mental itu adalah sesuatu yang tidak tampak berupa gejala kognitif, emotif, atau emosi, dan juga konasi. Mental adalah kemampuan manusia untuk menerima, mengelola, kemudian merespon informasi berupa persepsi, berupa tanggapan, berupa knowledge, berupa emosi, dan seterusnya. Nah, macam-macam gejala kognitif itu ada ingatan. Jadi, ingatan itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana dia menerima informasi, memproses atau menyimpan em, informasi, kemudian menimbulkan kembali atau remembering kepada hal-hal yang lampau. Itu merupakan salah satu bentuk proses mental kognitif seseorang. Jadi ini bukan penyakit ya, proses mental ini, tapi proses kejiwaan ketika kita merespon sesuatu baik secara kognitif, emotif maupun konatif gitu. Nah, lamanya ingatan ini sangat berpengaruh pada em, seberapa lama disimpan memori-memori tersebut dan juga apa saja faktor-faktor yang dapat mendistract atau merusak daripada ingatan-ingatan tersebut. Jadi, misalnya salah satu aspek yang bisa membuat ingatan itu bisa menjadi long term memories atau short term memories adalah salah satunya proses meaningful dalam proses menerima atau memasukkan informasi atau sesuatu yang berkaitan dari luar itu tadi. Nah, selanjutnya ada persepsi. Persepsi itu adalah berupa stimulus yang ditangkap oleh indera, kemudian diorganisasi ke dalam otak kita, kemudian diinterpretasi sehingga individu menyadari mengerti tentang apa yang diinderakan. Jadi faktor-faktornya salah satu yang membuat persepsi itu adalah objek yang dipersepsi, alat indera kita, dan juga perhatian kita atau atensi kita terhadap objek yang kita amati atau yang kita terima itu tadi. Nah, intelijensi juga merupakan salah satu proses mental kognitif seseorang. Jadi daya dia untuk menyesuaikan terhadap hal baru, adjustment atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi, kemampuan seseorang untuk menerima, menangkap, dan mengadjust sesuatu itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses kognitif seseorang. Begitu juga dan belajar. Belajar itu seperti kemarin saya sebutkan ada conditioning, kesiapan, hukum kesiapan, reinforcement itu merupakan salah satu juga yang bagian dari proses mental kognitif seseorang. Nah, saya akan menampilkan ini. Jadi ada salah satu aspek kognitif itu ada sensation dan perception. Jadi proses pertama sensasi adalah dimulai dari stimulus energi. Adanya cahaya, adanya suara, adanya bau, semua indera yang ada pada manusia itu merupakan stimulus energi yang masuk ke dalam sensori reseptor, baik mata, telinga, hidung, mulut, dan tangan karena perabaan dan seterusnya. Nah, kemudian sampai di sini disebut apa ini? Sensation atau sensasi. Bau enak, kemudian suara mengerikan, suara keras, nah itu sensasi. Kemudian dalam otak kita merespon, kemudian muncullah di dalam otak ini berupa persepsi. Misalnya ada suara klotek-klotek gitu pada saat malam hari. Kita berpikiran bahwa oh sepertinya itu hantu ya, begitu. Nah, itu sudah masuk kepada ranah persepsi begitu. Nah, persepsi atau
knowledge atau atensi itu sangat berhubungan. Sensasi adalah stimulus energi ya tadi yang masuk ke dalam sensori reseptor atau telinga atau apa apapun alat indera kita gitu. Kemudian ada proses yang namanya atensi atau perhatian terhadap satu informasi, kondisi, respon yang datang, stimulus yang datang kepada kita. Kemudian ada knowledge yang memprosesnya. Nah, itu tadi apa ya? Misalnya, ada suara gebrakan yang ada di atas meja dari yang dilakukan oleh guru begitu. Nah, anak mendengarnya, anak meresponnya, anak memperhatikan guru itu menggebrak meja, kemudian dia me- mengolah apa ya maksud daripada gebrakan meja itu ya dari sejumlah pengetahuan-pengetahuan yang dia lakukan. Nah, persepsinya, oh ternyata ibu itu sedang marah kepada kita karena perbuatan yang kita lakukan. Gitu. Itu merupakan satu proses ya, sensation, attention, knowledge, kita memproses. So, itu sangat berdasarkan sekali terhadap knowledge yang ada, apakah dia cetha begitu bahwa gebrakan meja itu bagian dari bentuk marah daripada guru tersebut atau yang lain gitu. Nah, ada juga gejala afeksi atau emosi. Jadi emosi merupakan keadaan yang timbul situasi yang mengarah atau menghindari. Jadi biasanya timbul ekspresi kejasmanian ya, contohnya nervous, kemudian sakit perut, nervous, kemudian dia gemetar tangannya yang tidak bisa dikondisikan oleh dia tidak menyadari bahwa perilaku apa namanya ekspresi kejasmanian itu timbul gara-gara gejala afeksi itu tadi. Nah, emosi itu bisa ditutupi, bisa diredam, atau emosi itu tidak mengalami emosi, namun seolah-olah mengalami emosi juga bisa. Nah, the basic emotion itu ada sadness, happiness, fear, anger, surprise, and disgust. Nah, dari 6 ini nanti akan turun-turun lagi sadness misalnya galau, misalnya lagi uh, kecewa dan seterusnya, happiness misalnya bahagia, misalnya lagi kesemsem dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk ini basic saja, tapi ada peranakannya daripada 6 emotion ini yang nanti tentunya akan dikupas lebih lanjut oleh kelompok. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses masuknya satu emosi yang ada pada manusia. Pertama ada situation, ada satu antecedent atau suatu kejadian, kemudian dia melakukan yang namanya situation selection. Situasi itu dipilih, misalnya tadi ada satu kekecewaan yang datang kamu misalnya tidak diterima di universitas yang kamu inginkan gitu ya. Kemudian setelah situasi itu dipilih, kemudian dimodifikasi. Apakah betul saya ini tidak diterima? Gitu ya. Kemudian eh, penyebar attention deployment. Kemudian ada juga aspek-aspek ya ini, aspek-aspek yang membuat kita tension terhadap satu satu kondisi itu yaitu tidak terimanya saya di universitas yang saya inginkan. Kemudian kita coba untuk mengelola, oh berarti gimana gitu ya kita mengelola itu? Oh berarti saya harus cari opsi lagi atau saya harus kecewa atau saya harus apa? Meaning kognitif kita ini mengelolanya. Nah, kemudian timbullah emotion respon. Apa kira-kira respon yang akan muncul begitu? Baik secara experience, secara pengalaman, secara behavior, secara psikologis gitu. Misalnya psikologis jadi sakit. Jadi ini ya kejasmani ya. Atau secara behavior jadi merenung, ataukah dia menjadi semangat, ataukah dia menjadi apa gitu ya. Secara experience dia acceptable, atau dia merasa menolak, atau dia marah. Nah, itu berbagai macam
respon yang mungkin sangat bervariatif setiap seseorang begitu. Mau menerima satu kondisi yang masuk ke dalam dirinya itu sebagai suatu proses experience lang yang dia acceptable atau dia tolak. Nah, ini ada beberapa bentuk mengontrol emosi begitu ya. Kalau avoidance, dia itu totally menolak satu keadaan emosi yang ada pada dirinya. Semacam denial yang saya bilang tadi. Atau disassociation, karena dia tidak diterima di PTN yang dia inginkan, dia penarikan diri dari lingkungan. Dia nggak mau ketemu sama teman-temannya, gitu. Atau suppression, sebenarnya dia sedih, cuman ditekan begitu kesedihannya itu. Kemudian atau nggak terkontrol, misalnya dia jadi dia melakukan sesuatu hal yang pelampiasan yang tidak baik begitu, misalnya naudzubillah gitu ya, minum alkohol dan seterusnya. Atau dia ada feeling yang mana unpleasant, tidak nyaman, confusion, bingung ya, satu hal yang wajar emosi-emosi itu. Atau vague itu samar di dalam tribute itu artinya dealing with emotion itu tadi dengan cara yang vague yang masih samar-samar, bingung dan seterusnya. Atau attunement, ini sesuatu hal yang baik di sini yaitu normal dia menghadapi emosinya itu, kemarahannya itu diterima, acceptable, dan juga dealing with emotion dengan cara-cara yang tepat ya. Atau externalization itu adalah jadi misalnya olahraga, misalnya dia tidak anggap itu ada, jadi melakukan sesuatu dealing prosesnya dengan eksternal, misalnya healing kayak gitu-gitu. Atau ini yang paling menyedihkan begitu ya, dia the result of poor emotion adalah intrusion, atau ya itu melakukan sesuatu hal yang ya sampai ke frustasi dan seterusnya gitu. Nah, hubungannya ini sekira kalian bisa mempelajari ya, hubungan emosi dengan gejala-gejala jasmani misalnya tadi emosi, nervousnya, kemudian bibirnya pucat, itu tidak bisa dia sadari. Kejasmanian itu seperti halnya roda. Kemudian kognitif itu dan emotif itu adalah Snelling, apa itu namanya? Ya, setir itu ya. Nah, si roda ini akan ikut apa kata kognitif dan emotif begitu. Jadi si roda itu adalah gejala-gejala semuanya itu ada salah satunya, atau behavior itu salah satunya gitu. Behavior atau gejala-gejala semuanya itu tadi. Nah, hubungan antara emosi, ketika seorang mengalami emosi dengan emosi yang lainnya, misalnya saya itu sebenarnya marah, tapi bagaimana saya itu ibu saya kasihan dong dan seterusnya. Ada beberapa emosi yang muncul dalam satu waktu, satu kondisi. Emosi berkaitan dengan motif. Emosi menjadi motif pendorong, misalnya habis marah, diputusin gitu ya, kemudian jadi greget gitu untuk melakukan sesuatu. Emosi itu ada dua hal ya, maksudnya dia bisa jadi satu sisi yang buruk, bisa jadi satu energi yang besar sebenarnya emosi itu. Misalnya orang yang marah itu ngangkat bebannya jadi lebih kuat daripada orang-orang yang mungkin ya happy-happy begitu ya. Kognitif berkaitan dengan emosi. Emosi yang dialami merupakan hasil dari penafsiran. Misalnya tadi, jelas ya ketika kita menangkap sesuatu, misalnya tidak diterima oleh PTN yang kita harapkan gitu, kita mempersepsi itu sebagai satu pecutan dalam diri kita untuk kita bangkit atau sebaliknya gitu. Jadi pengelolaan daripada kognitif itu sangat berpengaruh kepada emosi itu tadi ya. Nah, ada gejala konasi. Konasi itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu berupa motif atau frustasi dan konflik gitu. Jadi motif itu seperti betnya gas gitu yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan juga frustasi itu adalah bentuk dari harapan dan keinginan yang tidak bisa dipenuhi begitu. Nah, ini tugasnya teman-teman, karena hari ini ada sesuatu hal yang mengharuskan saya tidak bisa menghadiri perkuliahan secara langsung, maka teman-teman dimohon untuk menganalisis kasus Vina Cirebon.
Jadi, jelaskan satu persatu kejadian yang dialami setelah analisis gejala kognitif, afektif, dan konatif setiap kejadian yang dialami. Misalnya, Egi ditolak oleh Vina. Kognitifnya apa kira-kira? Nah, ini saya kasih contoh. Kognitifnya berniat untuk membunuh Vina dan Egi. Emotifnya kesal, marahnya, cemburu, dan seterusnya. Konatifnya membawa geng motor kemudian menyiksa dan membunuh Vina dan Egi. Motif dia menyiksa dan membunuh itu adalah dia punya kekesalan dan seterusnya. Nah, kejadian-kejadian lain tuh banyak. Misalnya kejadian Vina apa ya, dilecehkan dan seterusnya. Nah, teman-teman analisis sebanyak-banyaknya nanti yang akan paling banyak dan paling benar akan mendapatkan sesuatu dari kami. Sekira itu, selamat belajar dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.